Menantu perempuanku mengadakan jamuan makan malam mewah. Tetapi dia berbisik pelan kepadaku, "Jangan turun, Ibunda, tidak ada tempat." Aku tidak membantah, hanya tersenyum. Pada minggu yang sama, dia tahu bahwa tempat yang dia tolak dariku adalah atap yang sama yang akan dia hilangkan. Biarkan aku bercerita tentang sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi padaku di usia 67 tahun. Malam itu, saat aroma ayam panggang menguar naik melalui tangga kayu menuju kamarku di lantai 2, aku duduk di tepi ranjang, tangan gemetar di pangkuan, bukan karena dingin, tetapi karena amarah yang tertahan. Di bawah, di rumahku, terdengar tawa yang renyah, gelas yang berdenting, musik lembut yang Arman pasang untuk membuat tamunya terkesan, teman-teman penting yang bisa membantu Budi dalam urusan bisnisnya. Aku telah menghabiskan sepanjang sore di dapur itu, mengupas kentang, memotong sayuran, menyiapkan bumbu yang ibunda suamiku ajarkan 40 tahun lalu. Tanganku berbau bawang putih dan daun kemangi. Punggungku sakit karena berdiri terlalu lama. Dan ketika para tamu tiba, saat aku mendengar bel berbunyi dan suara-suara ceria memenuhi ruang tamu, Arman naik tangga dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi seperti peringatan. Dia berhenti di depan pintuku. Dia bahkan tidak mengetuk. "Ibunda," katanya dengan suara manis yang dia gunakan saat menginginkan sesuatu, "sebaiknya jangan turun malam ini. Soalnya, tidak ada tempat di meja makan. Kami mengatur semuanya hanya untuk 8 orang. Dan, ya, akan canggung untuk menampung 1 kursi lagi. Apakah ibunda mengerti?" Dia menatapku dengan mata coklat madu yang sangat dicintai anakku, berharap aku akan mengangguk seperti biasanya. Seperti ibu tua penurut yang sudah kulakukan selama berbulan-bulan. "Tentu, nak," jawabku. "Jangan khawatir." Dia tersenyum lega dan bergegas turun. Sepatu haknya mengetuk tangga seperti suara kemenangan. Aku menutup pintu perlahan. Aku berdiri di sana, mendengarkan napasku sendiri. Di bawah, seseorang berseru, "Rumah yang sangat indah." Dan aku mendengar suara Arman. "Bangga. Terima kasih. Ini tempat perlindungan kecil kami. Kami yang mendekorasinya sendiri. Kami." Seolah-olah aku tidak ada. Aku berjalan ke ranjang dan duduk. Dari jendela, aku bisa melihat lampu-lampu taman yang kutanam sendiri ketika aku pindah ke sini. Bunga bugenvil ungu yang kutanam dengan tanganku sendiri. Pot tanah liat yang kubawa dari apartemen lamaku. Semua yang sekarang Arman sebut miliknya. Aku membungkuk dan mengeluarkan kotak beludru biru dari bawah ranjang. Kecil, tua, dengan sudut-sudut yang usang. Di dalamnya tersimpan sesuatu yang tidak ada seorang pun di rumah ini yang tahu. Bahkan Budi, anakku satu-satunya, tidak tahu apa isi kotak itu. Aku membelai tutupnya dengan lembut dan senyuman muncul di wajahku. Bukan karena kegembiraan, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih diperlukan. Karena malam itu, sementara mereka bersulang di bawah dengan jus buah yang kubayar, sementara Arman memamerkan resep ayam panggangku seolah-olah itu miliknya, sementara anakku tertawa tanpa naik sekalipun untuk mencariku, aku memutuskan sesuatu. Aku memutuskan bahwa tempat yang mereka tolak dariku di meja itu akan menjadi tempat yang sama yang akan mereka hilangkan di rumah ini. Jika kamu ingin tahu bagaimana seorang ibu mertua yang tidak terlihat berubah menjadi wanita yang mengambil segalanya dari mereka, tetaplah bersamaku. Kisah ini baru saja dimulai. Dan aku berjanji kamu tidak akan menyesalinya. Karena apa yang terjadi pada minggu itu mengubah segalanya. Dan ketika Arman mengerti apa yang telah dia lakukan, semuanya sudah terlambat. Tetapi agar kamu mengerti bagaimana aku sampai pada momen itu, aku harus membawamu 3 tahun ke belakang, ke hari di mana aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Percaya bahwa keluargaku akan menjagaku seperti aku menjaga mereka. 3 tahun sebelum makan malam terkutuk itu, aku tinggal di sebuah apartemen kecil, tetapi milikku, di Jakarta Selatan. 2 kamar. Balkon menghadap jalan. Dinding berwarna krem yang kupoles sendiri ketika aku menjanda. Di sana aku tinggal sendirian sejak kehilangan Dimas, suamiku selama 42 tahun pernikahan. Dimas meninggal dunia pada hari Selasa di bulan Maret. Serangan jantung mendadak saat menyiram tanaman di balkon. Dia pergi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Aku ditinggalkan dalam keheningan yang lebih menyakitkan daripada teriakan apapun.
Bulan-bulan pertama adalah neraka kesepian. Aku memasak untuk 2 orang karena kebiasaan. Aku meletakkan cangkir kopinya di meja tanpa sadar. Aku berbicara dengan fotonya sebelum tidur. Budi datang mengunjungiku setiap hari Minggu. Awalnya, lalu setiap 2 minggu. Setelah itu sebulan sekali. Selalu dengan ekspresi bersalah yang sama di wajahnya. Maaf, Bunda, pekerjaanku berat. Arman punya banyak hal yang harus dilakukan. Anak-anak ada kegiatan. Aku mengangguk. Tersenyum. Mengatakan bahwa aku mengerti. Tetapi di dalam, aku mati perlahan-lahan. Sampai suatu hari Sabtu, hampir setahun setelah aku menjanda, Budi datang tanpa pemberitahuan. Dia menggandeng Arman. Dia mengenakan setelan krem yang rapi, rambut diikat ekor kuda yang sempurna. Budi membawa tas berisi makanan ringan dan kopi. Bunda, kita perlu bicara, kata anakku sambil duduk di sofa yang dibeli ayahnya 20 tahun lalu. Aku duduk di depan mereka. Jantungku sudah berdetak kencang. Ketika anakmu berkata, kita perlu bicara dengan suara serius seperti itu tidak pernah menjadi berita baik. Arman yang berbicara lebih dulu. Ibunda, kami sudah banyak memikirkan Ibunda dan kami khawatir Ibunda di sini sendirian. Apartemen ini terlalu jauh dari kami. Jika terjadi sesuatu pada Ibunda, kami tidak akan tahu sampai berjam-jam kemudian. Budi mengangguk, meremas tangan istrinya. Bunda, kami ingin Bunda datang dan tinggal bersama kami. Kami baru saja membeli rumah baru. Ada 2 lantai, 3 kamar. Salah satunya akan sepenuhnya milik Bunda, dengan kamar mandi pribadi, semua ruang yang Bunda butuhkan. Aku merasakan sesuatu yang hangat di dada. Seolah-olah matahari masuk melalui jendela yang tertutup selama berbulan-bulan. Apakah anakku mengundangku untuk tinggal bersamanya? Kami tidak ingin Bunda sendirian, lanjut Budi. Bunda adalah ibuku. Aku membutuhkan Bunda di dekatku. Anak-anak membutuhkan Bunda di dekat mereka. Dan selain itu, Bunda akan sangat membantu kami dengan beberapa hal di rumah. Bunda tahu cara memasak seperti tidak ada orang lain. Anak-anak memuja Bunda. Arman tersenyum. Senyuman itu yang kemudian kuakui sebagai racun yang dibungkus madu. Akan sangat indah memiliki ibunda bersama kami, Bunda Siti. Keluarga yang bersatu adalah keluarga yang kuat, bukan? Aku tidak berpikir 2 kali. Karena ketika kamu telah berbicara dengan dinding selama berbulan-bulan, ketika satu-satunya suara yang kamu dengar adalah suaramu sendiri, ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa mati di ranjangmu dan tidak ada yang akan tahu sampai baunya memperingatkan tetangga, undangan apapun terdengar seperti penyelamat. Ya, kataku dengan air mata di mata. Ya, aku akan sangat senang. Budi memelukku erat-erat. Dia berbau lotion yang sama yang digunakan ayahnya. Untuk sesaat, aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Aku menjual apartemenku dalam 2 bulan. Itu adalah tempat sederhana, tetapi di area yang bagus. Aku mendapatkan 2.400.000.000 rupiah, jumlah yang sangat besar bagiku. Buah dari 40 tahun kerja Dimas dan aku. Ketika aku memberitahu Budi, dia menjadi gugup. Bunda, simpan baik-baik uang itu. Itu aset Bunda, keamanan Bunda. Tetapi aku sudah membuat keputusan. Nak, aku ingin membantu. Aku tahu rumah besar sangat mahal. Ambil 1.850.000.000 rupiah. Ini pinjaman. Bunda akan mengembalikannya ketika kamu bisa. Tanpa tergesa-gesa, tanpa bunga. Tetapi aku ingin uang itu digunakan agar kita semua hidup lebih baik. Budi terdiam. Dia menatap Arman. Mata Arman terbuka lebar, menghitung. Bunda, aku tidak bisa menerima ini, kata anakku. Tetapi suaranya tidak terdengar terlalu meyakinkan. Tentu saja kamu bisa. Tetapi aku ingin kamu menandatangani dokumen, surat utang. Bukan karena aku tidak percaya padamu, anakku, tetapi ayahmu selalu berkata, hitungan yang jelas menjaga persahabatan yang panjang. Dan kita lebih dari teman. Kita adalah keluarga. Kami pergi ke notaris. Bapak Ahmad, seorang pria tua yang mengenal Dimas sejak muda, menyusun dokumen yang sederhana tetapi kuat. Budi mengakui utang sebesar 1.850.000.000 rupiah. Dia akan memiliki waktu 5 tahun untuk membayarnya. Dan jika dia tidak melakukannya,
Aku akan memiliki hak hukum atas 50% dari properti tersebut. Budi menandatangani tanpa membacanya dengan baik. Dia cemas, bersemangat. Rumah impiannya akan segera menjadi miliknya. Arman tidak hadir pada saat penandatanganan itu. Budi mengatakan dia punya janji dokter dengan anak-anak. Aku menyimpan dokumen itu di kotak beludru biruku. Dan aku pindah bersama mereka 2 minggu kemudian. 6 bulan pertama terasa ajaib. Arman memanggilku Bunda Siti, dengan kasih sayang yang tulus. Dia meminta nasihatku untuk memasak. Dia bertanya tentang tanaman di taman. Anak-anak berlari memelukku ketika mereka pulang sekolah. Aku merasa berguna, hidup, dibutuhkan. Aku memasak untuk semua orang. Aku membantu membersihkan. Aku menjaga anak-anak ketika Budi dan Arman pergi keluar. Aku merasa menjadi bagian dari sesuatu lagi. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Itu adalah hal kecil, hampir tidak terlihat. Arman masuk ke ruang tamu dan melihat bahwa aku telah memindahkan vas bunga dari meja tengah ke rak jendela. Itu adalah vas yang jelek, kaca transparan tanpa daya tarik. Aku meletakkan di tempatnya kerajinan tanah liat yang kubawa dari Yogyakarta. Sebuah karya indah dengan bunga-bunga yang dilukis tangan. Arman berhenti mendadak. Ibunda, siapa yang menyuruh Ibunda memindahkan barang-barang? Suaranya berbeda, dingin. Maaf, Nak. Aku pikir akan terlihat lebih cantik seperti ini. Tanah liat ini asli, punya sejarah. Dia berjalan ke rak, mengambil kerajinan tanganku dan menyimpannya di lemari. Dia meletakkan kembali vas kacanya di tengah. Soalnya, ini rumahku, Ibunda, dan aku suka barang-barang berada di tempat yang aku letakkan. Aku harap Ibunda mengerti. Dia pergi ke kamarnya tanpa melihat ke belakang. Aku berdiri di sana, merasa ada sesuatu di dalam diriku yang hancur. Malam itu aku bercerita kepada Budi tentang apa yang terjadi. Dia menghela napas, lelah. Bunda, Arman sangat khusus dengan dekorasi. Jangan diambil hati. Cuma tanya sebelum memindahkan barang. Ya? Dia tidak membelaku. Dia bahkan tidak menatap mataku. Itu adalah keretakan pertama. Dan seperti semua keretakan, itu dimulai dari yang kecil. Tetapi seiring waktu, itu berubah menjadi jurang yang menelanku seluruhnya. Setelah insiden vas bunga, segalanya mulai berubah begitu perlahan sehingga awalnya aku mengira itu hanya imajinasiku, tetapi ternyata tidak. Arman mulai mendekorasi ulang segalanya. Pertama adalah tirai. Aku telah membawa beberapa tirai dari apartemenku, berwarna kuning mustar dengan sulaman, dibuat dengan tangan, oleh seorang pengrajin dari Jawa Tengah. Aku menggantungnya di ruang tamu dengan penuh kasih sayang. Itu adalah potongan kecil identitasku di rumah itu. Suatu hari Sabtu, aku pulang dari berbelanja dan tirai itu sudah tidak ada. Di tempatnya ada tirai gulung abu-abu, modern, dingin, tanpa jiwa. Dan tirai-tiraiku, Arman? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Dia bahkan tidak mengangkat pandangan dari ponselnya. Aduh Ibunda. Aku mendonasikannya. Itu tidak cocok dengan estetika minimalis yang kuinginkan untuk rumah ini. Kain-kain tua itu mengumpulkan debu dan terlihat kuno. Kuno. Kata itu lebih menyakitiku daripada yang seharusnya. Tapi aku yang membuatnya. Aku mulai berkata. Aku tahu, dia menyela. Tapi ini bukan lagi museum kenangan, kan? Ini rumah modern. Kita harus beradaptasi dengan zaman. Dia bangkit dan pergi. Meninggalkanku berdiri di sana dengan tas belanjaan masih di tangan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku menelan kata-kataku seperti racun. Kemudian datanglah perabot. Aku telah membawa kursi goyang kayu di mana Dimas biasa membaca koran setiap pagi. Aku meletakkannya di sudut ruang tamu, dekat jendela. Itu adalah tempatku untuk minum kopi di sore hari. Suatu pagi aku turun dan kursi itu sudah tidak ada. Di mana kursi goyangku? Tanyaku dengan jantung berdebar. Aku menjualnya di marketplace. Jawab Arman tanpa bergeming. Itu memakan banyak tempat dan juga tergores. Aku mendapat Rp800.000. Ada di laci dapur. Rp800.000 untuk perabot terakhir yang kumiliki dari Dimas. Aku merasa kekurangan udara. Arman, kursi goyang itu milik suamiku. Kamu tidak punya hak. Aduh, Ibunda. Jangan drama.
Itu perabot tua. Lagi pula, ibunda tinggal di sini sebagai menumpang. Ibunda tidak bisa berpura-pura mengisi rumahku dengan barang-barang antik ibunda. Menumpang. Kata itu menembusku seperti pisau. Aku mencari Budi dengan pandanganku. Dia ada di sana, di ruang makan, minum kopi. Dia mendengar semuanya. Budi, aku memohon dengan mataku. Dia meletakkan cangkirnya di meja. Dia menghela napas seolah-olah aku adalah masalahnya. Bunda, mengertilah. Arman adalah yang menjaga rumah ini berjalan. Dia yang memutuskan bagaimana tampilannya, bagaimana diatur. Kita tidak bisa terus bertengkar untuk setiap hal. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Itu ruangnya. Ruangnya. Bukan ruang kita. Bukan ruangku. Miliknya. Aku mengurung diri di kamarku dan menangis sampai tenggorokanku sakit. Tetapi itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Arman menyingkirkan semua foto keluarga dari lorong. Foto-foto pernikahan Budi. Foto-foto anak-anak saat bayi. Foto-foto Dimas dan aku pada ulang tahun pernikahan perak kami. Dia menggantinya dengan lukisan abstrak yang dibeli di toko dekorasi. Noda warna tanpa makna. Soalnya, foto-foto membuat desain terlihat tua. Katanya ketika aku memprotes dengan malu-malu. Ini terlihat lebih elegan. Lebih kekinian. Dia menyimpan semua kenanganku dalam kotak kardus yang dia tinggalkan di kamarku. Seolah-olah kehidupan masa laluku tidak pantas dilihat. Dan aku mulai merasa persis seperti itu. Tidak terlihat. Waktu makan juga berubah. Sebelumnya, kami memasak bersama. Aku mengajarinya resep-resepku. Dia tampak tertarik, mencatat, bertanya tentang jumlah bahan. Tetapi tiba-tiba dia berhenti meminta bantuanku. Aku sudah belajar semua yang kubutuhkan. Ibunda. Sekarang aku lebih suka memasak sendiri. Ibunda bisa istirahat. Istirahat terdengar bagus. Tetapi yang sebenarnya dimaksud adalah, keluarlah dari dapurku. Aku berhenti memasak. Aku berhenti menyiapkan meja. Aku berhenti merasa bahwa aku adalah bagian dari keluarga. Aku menjadi bayangan yang menghuni lantai 2. Arman mulai memberiku perintah. Seolah-olah aku adalah pembantu rumah tangga. Siti, bisakah kamu mencuci piring hari ini? Aku sangat lelah. Siti, bisakah kamu menyetrika kemeja Budi ini? Soalnya aku tidak punya waktu. Siti, anak-anak pulang dengan sepatu kotor. Tolong bersihkan. Dan aku melakukannya. Karena aku takut sendirian lagi. Takut Budi akan memberitahuku bahwa aku tidak lagi diterima. Takut kehilangan satu-satunya yang tersisa padaku. Berada di dekat anakku. Tetapi ada sesuatu yang lebih buruk daripada perintah. Itu adalah cara Arman berbicara tentangku ketika dia pikir aku tidak mendengarkan. Suatu hari aku berada di tangga ketika aku mendengar suaranya di ruang tamu. Dia berbicara di telepon dengan seseorang. Mungkin seorang teman. Kamu tidak tahu betapa beratnya memiliki ibu mertua yang tinggal di sini, katanya dengan kesal. Semuanya berbau tua. Dia menghabiskan waktu dengan piyama sampai tengah hari. Dia memasak dengan begitu banyak bawang putih sehingga rumah itu bau. Dan yang terburuk adalah Budi membelanya karena dia ibunya. Tapi aku sudah muak. Aku mendengar tawa dari sisi lain telepon. Ya, aku tahu ini sementara, lanjut Arman. Pada akhirnya dia harus pergi. Atau kami akan mencarikan tempat untuknya. Tetapi dia tidak bisa terus di sini selamanya. Ini rumahku, bukan panti jompo. Aku duduk di anak tangga. Kakiku gemetar. Begitulah aku terlihat. Seperti penghalang sementara. Seperti sampah yang menunggu untuk dibuang. Aku naik ke kamarku tanpa membuat suara. Aku mengunci pintu. Dan aku menatap diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita berusia 67 tahun. Dengan rambut beruban, kulit berkerut, tangan gemetar. Aku melihat seseorang yang telah kehilangan tempatnya di dunia. Seseorang yang tidak lagi penting. Tetapi kemudian mataku menyimpang ke kotak beludru biru yang kusimpan di bawah ranjangku. Dan sesuatu di dalam diriku mulai bangun. Itu belum amarah. Itu sesuatu yang lebih berbahaya. Itu adalah benih balas dendam. Karena sementara Arman menghapus keberadaanku dari rumah itu, aku menyimpan rahasia yang bisa menghapus segalanya. Termasuk dia.
Ada saat-saat dalam hidup yang membelahmu menjadi dua. Saat-saat di mana orang yang kamu dulu meninggal, dan seseorang yang sama sekali berbeda lahir. Bagiku, saat itu datang pada hari Rabu di bulan Oktober. Aku telah hidup sebagai hantu di rumah itu selama 3 bulan. Aku naik turun tangga tanpa membuat suara. Aku makan sendirian di dapur sementara mereka makan malam di ruang makan. Aku mengurung diri di kamarku sebelum Arman tiba dari tempatnya berolahraga agar tidak mengganggunya dengan kehadiranku. Tetapi hari Rabu itu, sakit gigi yang telah kuabaikan selama berminggu-minggu menjadi tak tertahankan. Aku terbangun pukul 4 pagi dengan wajah bengkak dan air mata mengalir di pipiku. Sisi kiri mulutku berdenyut seolah-olah memiliki jantung sendiri, berdetak sakit setiap detik. Aku menunggu sampai pukul 8 untuk turun. Aku tidak ingin membangunkan siapapun. Budi ada di dapur sedang menyiapkan kopi espresso di mesin yang sangat mahal yang dibeli Arman. "Nak," kataku dengan suara bergetar, "aku perlu pergi ke dokter gigi. Aku sangat kesakitan." Dia menatapku dengan kekhawatiran yang tulus. Untuk sesaat, aku melihat anak kecil yang biasa berlari ke pelukanku ketika dia jatuh di taman. Apakah Bunda seburuk itu? Aku tidak tahan lagi. Aku perlu segera ditangani. Puncak. Ina Janbiho. Aku menelepon klinik tempat aku pergi selama bertahun-tahun. Mereka memberiku janji pada sore yang sama. Diagnosisnya mengerikan. Infeksi parah pada gigi bungsu. Aku membutuhkan pencabutan segera, pembersihan mendalam, dan perawatan dengan antibiotik khusus. Totalnya Rp8.500.000, kata resepsionis kepadaku dengan nada netral. "Bagaimana Anda akan membayar?" Aku merasa lantai bergerak di bawah kakiku. Aku telah menghabiskan hampir semua tabunganku untuk membantu biaya rumah selama bulan-bulan itu. Belanjaan di pasar swalayan, seragam anak-anak, pengeluaran kecil yang Arman minta aku bagi karena kami semua tinggal bersama. Aku tidak punya sisa bahkan 3 juta rupiah di rekening. "Bisakah aku membayar setengahnya sekarang dan sisanya nanti?" Tanyaku dengan terhina. "Maaf, Nyonya. Itu kebijakan klinik. Pembayaran penuh." Ariku tekunan, araga duara barang garimaru. Aku kembali ke rumah dengan wajah bengkak, rasa sakit yang menusuk, dan hati yang hancur karena penghinaan. Malam itu aku menunggu Budi selesai makan malam. Arman ada di atas, memandikan anak-anak. Aku duduk di depannya di ruang tamu. "Nak, aku perlu meminta bantuanmu." Dia meletakkan remote televisi. "Katakan, Bunda." "Aku butuh Rp8.500.000 untuk dokter gigi. Ini mendesak. Aku berjanji akan mengembalikannya segera setelah." Aku tidak menyelesaikan kalimat itu karena aku melihat sesuatu di wajahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketidaknyamanan. 8.500.000. Dia mengulang seolah-olah itu adalah jumlah yang mustahil. "Ya, Nak. Ini infeksi serius. Jika tidak ditangani, bisa memburuk." Budi menggosok wajahnya dengan tangan. Dia melihat ke arah tangga. Terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. "Bunda, soalnya, aku harus berkonsultasi dengan Arman." Dunia berhenti. "Berkonsultasi?" Ulangku dengan suara pelan. "Ya, soalnya kami mengelola keuangan bersama di sini. Dia yang mengendalikan segalanya. Aku tidak bisa membuat keputusan uang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu." Sesuatu di dalam diriku hancur dengan suara yang tidak bisa didengar orang lain. "Budi," kataku, berusaha tetap tenang. "Aku ibumu. Aku butuh perawatan medis. Aku tidak meminta sesuatu yang aneh. Aku meminta bantuan." "Aku tahu, Bunda. Aku tahu. Tapi apa?" Suaraku mulai pecah. "Kamu butuh izin dari istrimu untuk membantu ibumu sendiri?" Saat itu, Arman turun tangga. Dia mengenakan jubah sutra berwarna syampanye, rambut diikat. Dia berbau krim mawar. "Ada apa?" tanyanya dengan nada seseorang yang sudah tahu segalanya. Budi berdiri, gugup. "Bunda butuh Rp8.500.000 untuk dokter gigi." Arman menatapku dari atas ke bawah. Dia melihat wajahku yang bengkak, di mataku yang merah, di posturku yang membungkuk seperti seorang wanita yang meminta sedekah di keluarganya sendiri. "Aduh, Ibunda," katanya dengan belas kasihan palsu,
Rp8.500.000 itu uang banyak. Tidakkah ibunda bisa menunggu beberapa bulan? Saat ini kami sedang ketat. Kami baru saja membayar uang sekolah anak-anak. Ini infeksi, ulangku. Tidak bisa menunggu. Arman menghela napas seolah-olah aku adalah anak kecil yang rewel. Soalnya, perawatan gigi itu mahal sekali. Tidakkah ada pilihan yang lebih murah? Ada klinik puskesmas, gratis. Ibunda bisa pergi ke sana. Aku menatapnya tanpa bisa mempercayai apa yang kudengar. Klinik puskesmas? Aku, yang telah memberikan hampir 2 miliar rupiah kepada suaminya. Aku, yang memasak, membersihkan, menjaga anak-anaknya. Aku harus pergi antre di klinik puskesmas sementara dia menggunakan krim seharga Rp300.000 dan merawat kuku setiap minggu. Aku menatap Budi, berharap dia akan mengatakan sesuatu, agar dia membelaku. Agar dia ingat siapa aku. Tetapi dia hanya menatap lantai. Bunda? Katanya akhirnya tanpa mengangkat pandangan. Biarkan aku lihat apa yang bisa kita lakukan. Beri aku beberapa hari. Beberapa hari. Bagi anakku sendiri, rasa sakitku bisa menunggu beberapa hari. Aku bangkit perlahan. Aku merasa lututku gemetar. Jangan khawatir, kataku dengan suara yang tidak terdengar seperti suaraku. Aku akan mengurus diriku sendiri. Aku naik tangga sambil berpegangan pada pegangan. Setiap tangga adalah gunung. Aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Aku duduk di ranjang dan menangis seperti aku belum pernah menangis sejak mengubur Dimas. Aku menangis karena penghinaan. Aku menangis karena pengkhianatan. Aku menangis karena anak yang kubesarkan. Anak yang kuberikan segalanya. Anak yang tidur di pelukanku ketika dia mimpi buruk. Anak itu baru saja meminta izin kepada istrinya untuk membantu ibunya yang sakit. Dan jawabannya adalah tidak. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk dalam kegelapan, menatap kotak beludru biru. Aku memikirkan Dimas. Betapa kecewanya dia melihat apa yang telah terjadi pada anaknya. Aku memikirkan semua pengorbanan yang kubuat. Malam tanpa tidur ketika Budi masih bayi. Pekerjaan tambahan untuk membayar kuliahnya. Kali-kali aku makan lebih sedikit agar dia punya lebih banyak. Dan sekarang dia butuh izin. Izin untuk mencintaiku. Izin untuk menjagaku. Izin untuk mengingat bahwa aku ada. Sesuatu berubah dalam diriku malam itu. Sakit gigi masih ada. Tetapi ada rasa sakit baru yang lebih dalam. Rasa sakit yang tidak disembuhkan dengan antibiotik atau operasi. Rasa sakit karena mengetahui bahwa bagi darah dagingmu sendiri, kamu bukan lagi prioritas. Kamu adalah pengeluaran yang tidak nyaman. Masalah yang harus dipecahkan. Beban yang harus ditanggung. Aku membuka kotak biru dengan tangan gemetar. Aku mengeluarkan dokumen yang kusimpan di sana sejak 3 tahun lalu. Aku membacanya sepenuhnya di bawah cahaya lampu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan kekuatan. Karena mereka bisa mengambil martabatku. Mereka bisa mengambil tempatku di meja makan. Mereka bahkan bisa mengambil identitasku. Tetapi mereka tidak bisa mengambil apa yang secara hukum menjadi milikku. Dan meskipun aku belum mengetahuinya, kertas itu akan menjadi balas dendamku dan keselamatanku. 2 minggu setelah insiden dokter gigi, Arman masuk ke kamarku pada hari Jumat pagi. Dia tidak mengetuk. Dia tidak pernah mengetuk. Dia membuka pintu seolah-olah dia masuk ke lemarinya sendiri. Ibunda, aku butuh bantuan Ibunda Sabtu ini. Aku duduk di ranjang, membaca buku puisi yang diberikan Dimas kepadaku bertahun-tahun lalu. Apa yang kamu butuhkan? Tanyaku tanpa mengangkat pandangan. Aku akan mengadakan makan malam. Budi mengundang klien-klien penting, orang-orang yang bisa membantunya menutup kontrak besar. Aku butuh semuanya berjalan sempurna. Antan konsante, inaban dari barita angkaran, aku menutup buku perlahan. Dan apa yang kamu butuhkan dariku? Ya, bantuan Ibunda di dapur, jelas. Ibunda memasak dengan sangat baik. Aku berpikir untuk membuat ayam panggang oven yang Ibunda siapkan, yang ada rosemary dan jus buah putih. Budi sangat menyukainya. Tentu saja, dia membutuhkanku ketika itu menguntungkannya. Jam berapa? Tanyaku dengan suara netral. Aku mengundang mereka pukul 8 malam, tetapi aku akan membutuhkan kita mulai menyiapkan sejak pukul 3 sore.
Ini banyak makanan. Kita akan 8 orang. 8 orang. Aku mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Hari Sabtu tiba. Mendung dan dingin. Aku turun tepat pukul 3 seperti yang dia minta. Arman sudah ada di dapur, dengan rambut diikat sanggul tinggi, mengenakan celemek putih bersih. Sempurna. Sudah datang, katanya tanpa menyapa. Mulai mengupas kentang itu. Aku butuh semuanya berukuran sama. Rata. Tidak ada potongan yang tidak rata. Dia berbicara kepadaku seolah-olah aku adalah pegawainya. Tetapi aku menelan harga diriku dan mulai mengupas. Selama 5 jam berikutnya, aku bekerja tanpa henti. Aku mengupas kentang, wortel, labu. Aku memotong bawang sampai mataku pedih. Aku menyiapkan ayam panggang dengan resep yang diajarkan ibunda suamiku 40 tahun lalu. Resep itu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Resep yang tidak akan pernah bisa dipelajari Arman karena itu membutuhkan cinta, bukan hanya bahan-bahan. Aku membuat kentang tumbuk dengan mentega asli dan sedikit pala. Aku menyiapkan salad dengan saus mustard antik. Aku memanggang puding karamel yang sempurna, mengkilap, dengan karamel yang pas. Arman memberiku perintah tanpa henti. Siti, bawang putih itu terlalu besar. Cincang lebih halus. Siti, bersihkan wajan itu dengan baik. Ada noda. Siti, meja makan salah disiapkan. Garpu di sisi lain. Setiap perintah adalah tusukan. Tetapi aku terus maju. Diam. Patuh. Pukul 7.30. Arman bergegas naik untuk bersiap-siap. Aku tetap di dapur. Membersihkan piring-piring terakhir. Menyimpan peralatan. Tanganku berbau bawang putih dan rosemary. Punggungku sakit karena berdiri berjam-jam. Ada noda saus di blusku. Aku naik ke kamarku untuk berganti pakaian. Aku mengenakan blus bersih berwarna lavender. Aku menyisir rambutku. Aku memakai sedikit lipstik merah muda pucat. Aku turun. Siap untuk duduk di meja makan. Karena, meskipun tidak ada yang mengatakannya secara eksplisit, aku berasumsi bahwa setelah memasak selama 5 jam, aku akan mendapat tempat di makan malam itu. Betapa naifnya aku. Tepat pukul 8. Para tamu mulai berdatangan. 3 pasangan elegan. Para pria berjas gelap. Para wanita dengan gaun koktail dan perhiasan yang berkilauan di bawah cahaya ruang depan. Arman menyambut mereka sebagai ratu kastilnya. Dia mengenakan gaun hitam ketat. Sepatu hak tinggi emas. Rambut terurai dalam ombak sempurna. Dia tampak berseri-seri. Budi ada di sisinya tersenyum. Berjabat tangan, menjadi tuan rumah yang sempurna. Aku berdiri di tangga, mengamati, menunggu seseorang memanggilku. Tetapi tidak ada yang melakukannya. Para tamu pindah ke ruang tamu. Terdengar tawa, gelas berdenting, musik lembut yang Arman pasang di sistem suara. 20 menit berlalu. Kemudian 30. Tidak ada yang naik mencariku. Akhirnya, aku mendengar langkah Arman di tangga. Dia naik dengan cepat. Dengan sepatu hak tinggi yang mengumumkan kedatangannya seperti genderang perang. Dia berhenti di depanku. Parfumnya yang mahal begitu kuat hingga membuatku pusing. Dia mendekat, dan dengan suara pelan, hampir berbisik, dia berkata, "Ibunda, sebaiknya jangan turun malam ini." Aku menatapnya tanpa mengerti. Bagaimana? Soalnya, tidak ada tempat di meja makan. Kami mengatur semuanya tepat untuk 8 orang. Akan canggung untuk menampung kursi lain. Apakah ibunda mengerti? Tidak ada tempat. 3 kata itu menusuk dadaku seperti pecahan kaca. Tapi aku yang memasak semuanya. Kataku dengan suara bergetar. Aku tahu, ibunda. Dan hasilnya lezat. Aku akan membawakan sepiring nanti. Tapi malam ini penting untuk Budi. Kami perlu membuat kesan yang baik. Dan ibunda tahu bagaimana makan malam bisnis ini. Hanya orang dewasa. Pembicaraan yang membosankan. Ibunda akan lebih nyaman di sini beristirahat. Ankai nala tuaria. Ana memanjuka bertatu. Ana memangu. Aku terus menatapnya. Mencari di mata koklat madunya sedikit pun kemanusiaan. Tetapi aku hanya melihat perhitungan dingin. Apakah Budi tahu kamu memintaku melakukan ini? Tanyaku. Itu ide kami berdua. Dia berbohong tanpa berkedip. Dia juga berpikir lebih baik seperti ini.
Sesuatu di dalam diriku ingin berteriak, ingin menuruni tangga itu dan duduk di meja itu. Ingin memberitahu semua tamu elegan itu siapa yang sebenarnya memasak makanan itu, tetapi aku tidak melakukannya, karena aku tidak punya harga diri lagi, hanya kelelahan. Baiklah, kataku dengan suara mati. Aku tidak akan turun. Arman tersenyum lega. Terima kasih, Ibunda. Aku tahu Ibunda akan mengerti. Ibunda selalu sangat pengertian. Dia bergegas turun. Sepatu haknya mengetuk kemenangan di setiap anak tangga. Aku berdiri di sana, di lorong gelap lantai 2, mendengarkan bagaimana makan malam dimulai di bawah. Aku mendengar seseorang berteriak, "Rumah yang sangat indah." Dan suara Arman menjawab dengan bangga, "Terima kasih. Kami yang mendekorasinya sendiri. Ini tempat perlindungan kami, kami." Seolah-olah aku tidak ada. Aku berjalan perlahan ke kamarku. Aku menutup pintu. Aku duduk di ranjang. Aroma ayam panggang naik melalui celah pintu. Ayam panggangku, resepku, pekerjaanku. Aku mendengar tawa, bersulang, lebih banyak musik, dan kemudian aku mendengar sesuatu yang menghancurkanku sepenuhnya. Seorang wanita bertanya, "Dan Ibunda Budi tidak tinggal bersama kalian?" Ada keheningan singkat. Kemudian suara Arman, manis seperti madu beracun. "Oh, ya. Ibu mertuaku tinggal di sini, tetapi dia lebih suka istirahat lebih awal. Anda tahu bagaimana orang tua. Mereka cepat lelah." Tawa. Semua orang tertawa. Seolah-olah aku adalah seorang wanita tua renta yang tidur pukul 8 malam. Seolah-olah aku tidak menghabiskan 5 jam memasak untuk mereka. Seolah-olah aku tidak ada, selain menjadi ibu mertua yang tinggal di atas. Aku bangkit, gemetar. Aku berjalan ke jendela. Di luar, taman yang kutanam bersinar di bawah cahaya bulan. Bunga bugenvil ungu, pot tanah liat. Tanaman yang tumbuh karena aku menyiramnya setiap pagi. Semua yang Arman sebut miliknya. Aku berbalik dan melihat ke arah ranjangku. Di bawahnya ada kotak beludru biru. Aku mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Aku membukanya. Cahaya lampu menerangi dokumen yang kusimpan di sana. Surat utang, perjanjian hukum. Bukti bahwa rumah ini sebenarnya juga milikku. Dan sesuatu dalam diriku berubah pada saat itu. Itu bukan lagi rasa sakit. Itu bukan lagi kesedihan. Itu adalah kejelasan. Kejelasan yang dingin dan sejernih kristal. Arman telah menolakku tempat di meja itu. Dia telah mengubahku menjadi pelayan yang tidak terlihat di rumahku sendiri. Dia telah menghinaku di depan orang asing. Dan yang terburuk, anakku telah mengizinkannya. Tetapi dia tidak tahu sesuatu. Dia tidak tahu bahwa tempat yang dia tolak dariku malam ini adalah tempat yang sama yang akan dia hilangkan. Karena rumah yang dia sebut miliknya, dengan begitu banyak kebanggaan, tidak sepenuhnya miliknya. Dan aku memiliki kekuatan untuk membuktikannya. Aku duduk di ranjang membelai dokumen itu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku tersenyum. Bukan karena kebahagiaan, karena keadilan. Karena perang baru saja dimulai. Dan kali ini aku tidak akan kalah. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk dalam kegelapan kamarku, dengan kotak terbuka di pangkuanku, menatap dokumen itu seolah-olah itu adalah peta menuju kebebasanku. Di bawah, makan malam berlanjut hingga lewat tengah malam. Tawa, musik, suara gelas berdenting berulang kali. Tidak ada yang naik membawakanku makanan seperti yang dijanjikan Arman. Tidak ada yang bertanya tentangku. Dan aku senang begitu, karena setiap tawa yang kudengar, setiap bersulang yang mereka lakukan dengan jus buahku, di rumahku, memakan makananku, adalah paku tambahan di peti mati kesombongan mereka. Sekarang biarkan aku menceritakan sesuatu yang tidak ada seorang pun di rumah itu yang tahu. Sesuatu yang kusimpan selama 3 tahun seperti seseorang yang menyimpan kartu as di balik lengan baju. Ketika aku menjual apartemenku di Jakarta Selatan, aku menerima 2.400.000.000 rupiah. Itu adalah semua yang Dimas dan aku bangun dalam 42 tahun pernikahan. Uang itu mewakili puluhan tahun kerja, pengorbanan, bangun pukul 5 pagi, makan makanan sederhana untuk menghemat, tidak membeli pakaian baru agar Budi memiliki seragam yang layak. Ketika anakku mengatakan kepadaku bahwa dia ingin membeli rumah 2 lantai dengan taman itu, aku melihat harapan di matanya.
Bunda, ini sempurna. Ada 3 kamar. Anak-anak bisa punya ruang masing-masing. Dan Bunda juga. Ini akan menjadi rumah kita. Seluruh keluarga. Tetapi mereka kekurangan 1.850.000.000 rupiah untuk menyelesaikan uang muka. Bank tidak meminjamkan jumlah itu kepadanya. Riwayat kreditnya tidak cukup. Arman baru saja berhenti dari pekerjaannya untuk mengurus anak-anak. Mereka putus asa. Dan aku hanya ingin melihat anakku bahagia. Ambil uangnya, kataku pada hari Minggu setelah makan. 1.850.000.000 rupiah. Itu milikmu. Budi ternganga. Bunda, aku tidak bisa menerima itu. Itu aset Bunda. Keamanan Bunda. Kamu anakku. Keluargaku satu-satunya. Untuk apa aku ingin uang itu jika bukan untuk membantumu? Tetapi Dimas telah mengajariku sesuatu yang mendasar dalam tahun-tahun kami bersama. Cinta tidak bertentangan dengan kehati-hatian, Siti. Selalu lindungi dirimu, bahkan dari orang yang kamu cintai. Dan kata-kata itu bergema di kepalaku. Budi, aku memberimu uang, tetapi dengan satu syarat. Dia menatapku bingung. Apa? Bahwa kamu menandatangani dokumen, surat utang resmi, di mana kamu mengakui bahwa ini adalah pinjaman, bukan hadiah. Kamu akan membayarnya ketika kamu bisa, tanpa tergesa-gesa, tanpa bunga. Tetapi aku ingin itu tertulis. Aku melihat keraguan di matanya. Bunda, kamu tidak percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Tetapi hidup ini berputar, anakku. Dan ayahmu selalu berkata, hitungan yang jelas menjaga cinta yang panjang. Ini melindungi kita berdua. Maiken bulu mandar, India Spuli, Jakanata Kandar Niagawandar Sandar. Dia setuju dengan enggan. Kami pergi ke Bapak Ahmad, notaris yang mengenal Dimas sejak mereka muda, seorang pria serius. Teliti, salah satu yang tidak meninggalkan celah. Nyonya Siti, katanya kepadaku sambil menyusun dokumen. Saya ingin menyarankan sesuatu. Dengan izin Anda. Katakan, Bapak Ahmad. Selain surat utang, kita harus memasukkan klausul jaminan. Jika anak Anda tidak dapat membayar Anda dalam jangka waktu yang disepakati, Anda akan memiliki hak hukum untuk menuntut persentase dari properti tersebut. Budi gelisah di kursinya. Apakah itu perlu? Tanyanya. Itu bijaksana, jawab Bapak Ahmad. Kami tidak mengatakan Anda tidak akan membayar, Nak Budi. Tetapi dalam istilah hukum, ibu Anda menginvestasikan hampir 2 miliar rupiah dalam aset properti yang tidak akan dia miliki dukungan apapun. Ini melindunginya. Aku menatap anakku. Apa katamu, Nak? Dia menghela napas. Dia melihat ke langit-langit, lalu dia menatapku. Baiklah. Apapun yang Bunda katakan. Bapak Ahmad menyusun dokumen lengkap. Saya, Budi Cifuentes Ruiz, mengakui telah menerima dari ibuku, Siti Ruiz Janda Cifuentes, jumlah 1.850.000.000 rupiah Indonesia sebagai pinjaman tanpa bunga untuk akuisisi properti yang terletak di Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya berjanji untuk melunasi utang ini dalam jangka waktu maksimum 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. Jika terjadi kegagalan total di akhir jangka waktu yang ditetapkan, pemberi pinjaman Siti Ruiz Janda Cifuentes akan memiliki hak hukum yang tidak dapat dibatalkan atas 50% dari properti yang disebutkan, yang akan terdaftar sebagai pemilik bersama di hadapan otoritas yang berwenang. Budi menandatangani. Aku menandatangani. Bapak Ahmad mengesahkannya. Dan dokumen itu terdaftar secara hukum. Kami keluar dari kantor notaris dan Budi memelukku erat-erat. Terima kasih, Bunda. Aku berjanji akan membayar Bunda setiap rupiah. Aku bersumpah demi ayah. Aku tahu, Nak, aku tahu. Tetapi ada sesuatu yang tidak kukatakan kepadanya pada saat itu. Sesuatu yang kurahasiakan karena aku tidak ingin menodai kebahagiaannya. Ketika Arman mengetahui bahwa aku telah memberikan uang untuk rumah itu, reaksinya aneh. Kami berada di dapur, beberapa hari setelah penandatanganan. Ibunda, Budi memberitahuku bahwa Ibunda menaruh uang untuk rumah itu. Betapa murah hatinya. Suaranya terdengar manis, tetapi matanya tidak. Dia anakku, jawabku. Aku akan melakukan apa saja untuknya.
Tentu, tentu. Tapi betapa indahnya ibunda melakukannya sebagai hadiah. Karena bayangkan jika itu pinjaman, akan canggung, kan? Tinggal di rumah di mana kamu berutang kepada ibumu sendiri. Aku terdiam. Dia terus berbicara sambil memotong sayuran. Lagi pula, rumah ini milik kita, Budi dan aku, rumah kita. Tempat kita akan membesarkan anak-anak kita. Alangkah buruknya berpikir bahwa orang lain punya hak atasnya, kan? Aku mengerti pada saat itu bahwa Budi tidak pernah memberitahu Arman tentang dokumen itu. Dia tidak pernah memberitahunya bahwa dia telah menandatangani surat utang. Dia tidak pernah menyebutkan klausul 5 tahun. Arman berpikir bahwa aku telah menghadiahkan hampir 2 miliar rupiah kepada suaminya tanpa meminta imbalan apapun. Dan aku membiarkannya percaya itu, karena ada sesuatu yang memberitahuku bahwa suatu hari ketidaktahuan itu akan menjadi senjata paling ampuhku. Aku menyimpan dokumen itu di kotak beludru biruku. Aku menyembunyikannya di bawah ranjangku, dan selama 3 tahun aku tidak pernah menyebutkannya lagi. Bahkan ketika Budi tidak pernah membayarku 1 rupiah pun. Bahkan ketika jangka waktu 5 tahun semakin dekat secara berbahaya. Bahkan ketika Arman mulai memperlakukanku seperti sampah. Aku menyimpannya seperti seseorang yang menyimpan bom, menunggu saat yang tepat untuk meledakkannya. Dan malam itu, setelah makan malam di mana mereka melarangku turun, setelah mendengar bagaimana mereka menggambarkanku sebagai wanita tua yang cepat lelah, setelah tidak terlihat di rumahku sendiri, aku tahu bahwa saat itu telah tiba. Aku mengeluarkan ponselku. Aku mencari di kontakku. Bapak Heriberto, rekan Bapak Ahmad, seorang pengacara berusia 71 tahun, spesialis hukum keluarga dan properti, teman dekat Dimas. Aku mengiriminya pesan pukul 2 pagi. Bapak Heriberto, saya Siti, janda Dimas Cifuentes. Saya perlu bertemu Anda segera. Saya punya dokumen yang perlu saya eksekusi. Bisakah Anda menerima saya hari Senin? Jawabannya datang 20 menit kemudian. Nyonya Siti, tentu saja. Saya tunggu pukul 10 pagi di kantor saya. Apapun itu, kita akan menyelesaikannya. Aku menutup telepon. Aku melihat dokumen itu sekali lagi, dan aku tersenyum. Senyuman yang akan dikenali Dimas. Senyuman seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, dan segalanya untuk menang. Karena Arman bisa menyimpan meja sempurnanya. Dengan tamu-tamu elegannya, dengan ilusinya menjadi ratu kastil. Tetapi kastil itu dibangun di atas pasir, dan aku adalah ombak yang akan menyapu segalanya. Hari-hari setelah makan malam itu terasa seperti jatuh menuruni tangga yang tak berujung. Setiap hari adalah langkah yang lebih dalam menuju ketidakjelasan. Arman tidak lagi repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Pada hari Senin pagi aku turun untuk sarapan seperti biasa kulakukan. Aku menyiapkan kopi di mesin kopi tua yang kubawa dari apartemenku. Arman masuk ke dapur dengan pakaian olahraga ketatnya, siap pergi berolahraga. Dia menatapku seolah-olah dia baru saja menemukan kecoa di atas meja. Siti, bisakah kamu sarapan lebih awal atau lebih lambat? Soalnya jam segini aku butuh dapur untuk menyiapkan jus buah anak-anak. Kamu menggangguku. Kamu menggangguku. 2 kata itu terukir di kulitku. Tentu, kataku sambil mengambil cangkirku. Aku akan naik ke kamarku. Sempurna. Ini lebih baik untuk semua orang. Aku naik tangga dengan kopi hangatku, dan harga diriku menjadi abu. Sejak hari itu aku mulai makan di kamarku, seperti tahanan di rumahku sendiri. Pada hari Selasa, saat aku menyiram tanaman di taman, bunga bugenvil ungu yang kutanam sendiri ketika aku pindah, Arman keluar dari rumah dengan marah. Siapa yang memberimu izin untuk menyiram? Teriaknya dari pintu. Aku meletakkan selang di lantai. Maaf. Aku pikir mereka butuh air. Kami punya tukang kebun untuk itu. Namanya Joko. Dia datang hari Kamis. Kami tidak butuh kamu bermain tukang kebun. Tapi tanaman ini kutanam sendiri. Ya, sekarang semuanya di sini milikku. Dia menyela dengan suara tajam. Tanaman, taman, rumah, perabot, semuanya. Jadi jangan sentuh apapun tanpa bertanya terlebih dahulu. Apakah jelas? Aku berdiri di sana, dengan tangan basah, merasakan bagaimana air mata mengancam akan keluar. Apakah jelas? Bisikku. Dia masuk ke rumah sambil membanting pintu.
Aku tetap menatap bougainvilleku. Bunga-bunga itu yang kurawat selama 3 tahun. Tanaman itu yang tumbuh karena aku berbicara dengannya setiap pagi. Karena aku memberinya kompos khusus. Karena aku memangkasnya dengan cinta. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa menyiramnya tanpa meminta izin. Hari Rabu lebih buruk. Aku turun ke ruang tamu karena aku ingin menonton televisi. Aku hanya ingin mengalihkan perhatian sebentar. Menonton beberapa program memasak atau film lama. Arman ada di sana. Melakukan yoga di ruang tamu di atas matras berwarna turquoise. Ibunda, apa yang ibunda butuhkan? Tanyanya tanpa membuka mata. Dalam posisi yang terlihat seperti pretzel manusia. Aku ingin menonton televisi sebentar. Aduh, tidak bisa. Aku menunggu tamu dalam setengah jam. Beberapa teman akan datang untuk membantuku, dan aku butuh ruang tamu tersedia. Lagi pula, dengan TV menyala aku tidak bisa berkonsentrasi pada latihanku. Dan di mana aku bisa berada? Dia membuka satu mata. Dia menatapku seolah-olah aku bodoh. Di kamarmu, kurasa. Atau keluarlah berjalan-jalan. Harinya bagus. Kamarku. Seolah-olah sisa rumah itu bukan juga milikku. Aku naik tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dari jendela kamarku aku melihat 3 wanita elegan tiba. Rambut sempurna, tas desainer, pakaian mahal. Mereka masuk ke rumahku tertawa seolah-olah mereka berada di klub pribadi. Aku mendengar suara mereka, tawa mereka, dentingan cangkir porselen. Dan kemudian aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Salah satu dari mereka bertanya, Arman, dan ibu mertuamu? Masih tinggal di sini? Aduh, ya? Jawab Arman dengan nada kesal yang sudah kukenal dengan baik. Dia di sana. Kurasa dia di atas. Soalnya dia lebih suka berada di kamarnya. Dia tidak terlalu suka bergaul. Pembohong. Aku tidak lebih suka berada di atas. Mereka telah mengasingkanku di sana. Suara lain berkata, pasti sulit, ya. Punya ibu mertua tinggal bersamamu. Kamu tidak bisa membayangkannya. Arman menghela napas. Tapi ya, ini sementara. Pada akhirnya kita akan mencarikan tempat di mana dia lebih terawat. Panti jompo atau semacamnya. Keheningan. Kemudian tawa yang canggung. Ya, kamu tahu apa yang terbaik untuk keluargamu, kata salah satu dari mereka. Tepat. Ini rumahku, dan aku harus memikirkan anak-anakku, pernikahanku. Aku tidak bisa hidup selamanya dengan wanita tua yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Wanita tua, seolah-olah aku adalah perabot tua yang mengganggu. Aku menutup jendela begitu keras sehingga kaca bergetar. Aku duduk di ranjang gemetar karena amarah. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Bapak Heriberto. Dia menjawab pada dering kedua. Nyonya Siti, bagaimana kabar Anda? Bapak Heriberto, kataku dengan suara pecah. Saya perlu kita memajukan janji temu. Saya tidak bisa menunggu sampai hari Senin. Bisakah Anda menerima saya besok? Ada jeda. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu pada Anda? Saya baik-baik saja. Tetapi saya perlu bertindak cepat, sebelum terlambat. Datanglah besok pukul 3 sore, dan bawa dokumennya. Saya akan berada di sana. Malam itu, Budi pulang terlambat dari kerja. Aku mendengarnya naik langsung ke kamarnya, tanpa mampir menyapaku. Dia bahkan tidak bertanya tentangku lagi. Aku telah menjadi tidak terlihat bahkan bagi anakku sendiri. Pada hari Kamis pagi aku bersiap-siap dengan hati-hati. Aku mengenakan gaun biru tua yang Dimas berikan padaku pada ulang tahun pernikahan terakhir kami. Aku berdandan sedikit. Aku menyisir rambutku dengan cermat. Aku menuruni tangga sambil memegang tasku di mana aku membawa kotak beludru. Arman ada di dapur sedang menyiapkan sarapan anak-anak. Mau kemana rapi sekali, Ibunda? Tanyanya dengan nada mengejek. Aku ada janji. Jawabku tanpa melihatnya. Oh, bagus. Ngomong-ngomong, ketika Ibunda kembali, bisakah Ibunda mencuci piring sarapan? Soalnya aku punya 1000 hal yang harus dilakukan hari ini. Aku tidak menjawab. Aku keluar dari rumah merasakan matanya menatap punggungku. Kantor Bapak Heriberto berada di pusat kota. Di gedung tua dengan lantai ubin dan jendela besar. Aku naik lift tua yang berderit di setiap lantai. Bapak Heriberto menyambutku dengan pelukan kebapakan. Dia adalah pria tinggi.
dengan rambut putih sepenuhnya, kacamata tebal, dan pandangan yang menyampaikan kebijaksanaan dan pengalaman. "Nyonya Siti, silakan duduk. Ceritakan apa yang terjadi." Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menangis. Aku menceritakan semuanya. Penghinaan makan malam, perintah yang konstan, ketidakjelasan, rasa jijik, percakapan yang kudengar, rencana untuk mengirimku ke panti jompo. Aku berbicara selama 40 menit tanpa henti. Ketika aku selesai, mataku merah dan tanganku gemetar. Bapak Heriberto memberiku sapu tangan kain. "Nyonya Siti," katanya dengan suara berat, "apa yang Anda ceritakan kepada saya adalah pelecehan emosional, pelecehan properti, dan Anda tidak sendirian. Kami punya alat hukum untuk melindungi Anda." Aku mengeluarkan dokumen dari kotak. Aku menyerahkannya dengan tangan gemetar. Dia membacanya perlahan. Dia melepas kacamatanya, membersihkannya, memakainya lagi. Dia membacanya lagi. Kemudian dia tersenyum. "Ini kuat seperti batu, Siti. Ini emas murni." Bapak Ahmad melakukan pekerjaan yang sempurna. Dokumen ini terdaftar di notaris. Ini sepenuhnya legal. Tak terbantahkan. Apa yang bisa saya lakukan dengannya? Anda bisa melakukan dua hal. Pilihan pertama, menuntut pembayaran penuh utang. 1.850.000.000 rupiah. Jika anak Anda tidak bisa membayar, dia harus menjual rumah atau mendapatkan uang dengan cara lain. Pilihan kedua, mengeksekusi klausul kepemilikan bersama, menuntut secara hukum 50% dari properti, menjadi pemilik bersama resmi. Dan jika saya melakukan itu, maka Anda akan memiliki hak hukum untuk tinggal di sana tanpa ada yang bisa mengusir Anda, atau Anda bisa menjual bagian Anda, atau menuntut agar mereka menjual seluruh rumah dan membagi keuntungannya. Kekuatan akan ada di tangan Anda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa bisa bernapas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika kita mulai hari ini, dalam 2 minggu kita akan memiliki segalanya siap. Pemberitahuan hukum, pendaftaran kepemilikan bersama, semuanya. Lakukan. Kataku tanpa ragu. Lakukan semua yang diperlukan. Bapak Heriberto mengangguk. "Apakah Anda yakin, Nyonya Siti, karena ini akan mengubah segalanya? Hubungan Anda dengan anak Anda, dengan menantu Anda. Tidak akan ada jalan kembali." Aku menatapnya langsung di mata. "Bapak Heriberto, hubunganku dengan anakku sudah hancur. Menantuku memperlakukanku seperti sampah. Aku tidak punya apa-apa untuk hilang, tetapi aku punya banyak untuk dipulihkan. Dimulai dengan martabatku." Dia tersenyum sedih. "Suami Anda akan bangga pada Anda." Aku keluar dari kantor itu dengan jantung berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena tekad. Karena perang bukan lagi kemungkinan. Itu adalah kenyataan. Dan aku baru saja menembakkan tembakan pertama. 3 hari setelah pertemuanku dengan Bapak Heriberto, hal terburuk terjadi. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan anakku sendiri akan mampu melakukannya. Itu adalah hari Minggu sore. Aku ada di kamarku membaca, berusaha tetap sibuk sambil menunggu berita dari pengacara. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Rumah itu sunyi. Anak-anak bermain di taman tetangga. Aku pikir Budi dan Arman telah keluar, tetapi kemudian aku mendengar suara mereka. Mereka datang dari ruang tamu. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi tidak cukup pelan. Aku terpaku di lorong, bersembunyi di balik dinding. "Aku tidak tahan lagi, Budi," kata Arman dengan suara jengkel. "Ibumu membuatku gila. Dia ada di mana-mana." Bau krim lavendernya meresap ke seluruh rumah. Ketika aku punya tamu, aku malu. Teman-temanku bertanya mengapa dia masih tinggal di sini. "Arman, dia ibuku?" Budi mulai berkata. "Tepat, ibumu, bukan ibuku. Aku tidak menandatangani untuk tinggal dengan ibu mertua yang menempel 24 jam sehari. Ini bukan panti jompo." Ada keheningan panjang. Kemudian aku mendengar anakku menghela napas dalam-dalam. "Apa yang kamu usulkan?" tanyanya dengan suara lelah. "Agar kita mencarikan tempat untuknya. Ada residensi yang sangat bagus. Dengan taman, dengan perawat, kegiatan. Dia akan lebih terawat."
Dia tidak akan sendirian. Das Angrisi, Ankunan de Giaramon. Jantungku mulai berdebar begitu kencang sehingga aku pikir aku akan pingsan. Panti jompo, kata Budi. Jangan sebut begitu. Itu residensi untuk orang dewasa, tempat yang bermartabat. Aku sudah meneliti beberapa. Ada satu di pinggiran kota yang terlihat indah. Ada kolam renang, perpustakaan, kelas melukis. Dan berapa biayanya? Ada pilihan. Mulai dari 12 juta rupiah sebulan hingga 35 juta, tergantung tingkat perawatannya. Agulannya, Donduwala, akulannya, 12 juta rupiah? Ulang Budi, berpikir, ya. Dan lihat, aku tahu kedengarannya mahal. Tapi pikirkan baik-baik, di sini kamu juga mengeluarkan biaya untuknya. Makanan, listrik, air, gas. Semua itu bertambah. Dan selain itu kita mendapatkan kembali privasi kita, rumah kita, ruang kita sebagai keluarga, keheningan lain. Napasku begitu terengah-engah sehingga aku harus menutup mulutku dengan tangan. Aku tidak tahu, Arman. Dia ibuku. Aku berjanji pada ayahku akan menjaganya. Dan kamu menjaganya? Tapi menjaganya bukan berarti mengorbankan pernikahanmu, ketenangan pikiranmu, rumahmu. Budi, jujur saja. Dia sudah tua. Dia butuh perhatian lebih dari yang bisa kita berikan. Di residensi dia akan mendapat perawatan profesional. Itu bukan pengabaian. Itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang. Bahkan untuknya. Kamu pikir begitu? Aku yakin. Lagi pula, lihat bagaimana keadaan akhir-akhir ini. Dia hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Dia sedih, depresi. Dia tidak bahagia di sini, Budi. Akui saja. Tentu saja aku tidak bahagia. Bagaimana aku bisa bahagia jika mereka memperlakukanku seperti perabot yang mengganggu? Biarkan aku memikirkannya, kata Budi akhirnya. Tidak banyak yang perlu dipikirkan. Sayang, lakukan untuk kita, untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Mari kita cari pilihan minggu ini. Kunjungi beberapa tempat, tanpa komitmen, hanya untuk melihat. Baiklah, anakku menyerah. Mari kita lihat apa yang ada. Sempurna. Biarkan yang bagus tapi jangan terlalu mahal juga. Ada beberapa sekitar 12 juta atau 14 juta rupiah yang cukup layak. Layak. Seolah-olah aku adalah anjing yang harus dicarikan tempat perlindungan yang layak. Ya, kata Budi. Yang bermartabat, yang punya taman dan hal-hal semacam itu. Tentu saja. Sayang. Kita tidak akan mengirimnya ke tempat jelek manapun. Tapi kita perlu menyelesaikan ini segera. Kita sudah seperti ini selama 3 tahun. Itu sudah cukup. Alamakunta puntika. Krima harannya. Alamakuntara. Aku mendengar langkah mereka mendekat. Aku naik tangga berlari, membuat suara sesedikit mungkin. Aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Aku berdiri di sana, bersandar di pintu, berusaha memproses apa yang baru saja ku dengar. Anakku. Anakku satu-satunya. Anak yang kubawa di perutku selama 9 bulan. Bayi yang kusui selama setahun. Anak yang menangis di pelukanku ketika dia jatuh dari sepeda. Remaja yang memelukku ketika ayahnya meninggal. Anak yang sama itu baru saja setuju untuk mengurungku di panti jompo. Karena istrinya muak. Karena baunya meresap ke rumah. Karena mereka malu denganku. Aku berjalan ke cermin. Aku melihat diriku sepenuhnya. Seorang wanita berusia 67 tahun. Rambut putih, kulit berkerut, tangan yang sedikit gemetar. Seorang wanita yang tidak terlihat, bisa dibuang, penghalang dengan tanggal kedaluarsa. Tetapi kemudian mataku turun ke kotak beludru biru yang ada di ranjangku. Aku membukanya perlahan. Aku mengeluarkan dokumen itu. Dan aku juga mengeluarkan ponselku. Aku memutar nomor Bapak Heriberto tanpa berpikir 2 kali. Dia menjawab pada dering ketiga. Nyonya Siti. Apakah semuanya baik-baik saja? Bapak Heriberto, kataku dengan suara yang tidak kukenali sebagai suaraku. Suara yang dingin, keras, bertekad. Lanjutkan dengan segalanya. Sekarang, saya ingin Anda segera memulai proses hukum. Saya ingin mengeksekusi klausul kepemilikan bersama,
Saya ingin mereka tahu dengan cara seformal mungkin bahwa rumah ini juga milik saya, dan bahwa tidak ada seorang pun, sama sekali tidak ada seorang pun, yang akan mengurung saya di panti jompo terkutuk manapun. Ada jeda. Apakah Anda yakin, Nyonya Siti? Setelah kita mulai, tidak ada jalan kembali. Saya belum pernah lebih yakin tentang sesuatu dalam hidup saya. Kalau begitu kita mulai besok pagi. Dalam seminggu kita akan memiliki segalanya siap. Bersiaplah, karena ketika mereka tahu akan ada badai. Biarkan ada badai, jawabku. Karena aku bukan lagi wanita tua yang mereka kira. Aku adalah badai yang akan menghancurkan kastil kebohongan mereka. Aku menutup telepon. Aku duduk di ranjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun aku merasa kuat. Karena mereka bisa merencanakan takdirku. Tetapi aku memiliki kekuatan untuk mengubah takdir mereka. Dan pada minggu yang sama Arman akan belajar sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Bahwa tempat yang dia tolak dariku di mejanya adalah atap yang sama yang akan dia hilangkan. Malam itu aku tidak menutup mata. Bukan karena kesedihan. Tetapi karena kejelasan mutlak. Aku duduk di ranjangku. Dengan dokumen terentang di depanku. Membaca setiap kata, setiap klausul, setiap baris yang mengembalikan kekuatan yang telah kuhilangkan. Dan sementara di luar dunia tidur, aku merencanakan serangan balasku, karena satu hal adalah dihinakan. Hal lain yang sangat berbeda adalah tetap diam. Pada hari Senin pukul 9 pagi ponselku berdering. Itu Bapak Heriberto. Nyonya Siti, saya punya kabar. Saya sudah memeriksa semua berkas. Dokumennya sempurna. Kami mulai proses ini sore ini. Seberapa cepat kita bisa melakukan ini? Tanyaku. Jika semuanya berjalan lancar, dalam 7 hari kerja kami akan memiliki pemberitahuan resmi siap. Kami akan mengirimkannya melalui surat tercatat, dan juga pemberitahuan pengadilan. Mereka tidak akan bisa mengabaikannya. Secara hukum akan terdaftar bahwa Anda adalah pemilik bersama 50% dari properti itu. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Dan apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada. Dokumen itu ditandatangani di hadapan notaris. Terdaftar. Itu tidak terbantahkan. Anak Anda akan memiliki 3 pilihan. Membayar Anda 1.850.000.000 rupiah sepenuhnya, menerima kepemilikan bersama dan hidup dengan kenyataan itu, atau menjual properti dan membagi keuntungannya. Sempurna, kataku dengan suara tegas. Lakukan. Ada hal lain yang ingin saya sarankan kepada Anda, Nyonya Siti. Katakan. Jangan katakan apa-apa kepada mereka dulu. Bertindak normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika mereka menerima pemberitahuan, dampaknya akan lebih besar. Secara hukum, Anda akan dilindungi karena semuanya akan dilakukan melalui jalur yang benar. Tanpa konfrontasi sebelumnya yang dapat mereka gunakan melawan Anda. Bertindak normal. Ulangku. Tepat. Jadilah ibu tua yang tidak terlihat yang mereka pikirkan tentang Anda. Biarkan mereka terus meremehkan Anda. Sementara itu, kami menyiapkan segalanya. Dan ketika mereka paling tidak menduganya, boom, pukulan hukum. Cetakan belai kembiharannya. Nandu, senyuman muncul di wajahku. Saya suka rencana itu. Baik. Saya tunggu sore ini pukul 4. Bawa kartu identitas resmi dan salinan akta kelahiran Anda. Aku menutup telepon, merasa lebih hidup daripada dalam beberapa bulan. Selama hari-hari berikutnya, aku melakukan persis seperti yang dikatakan Bapak Heriberto kepadaku. Aku bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku turun ke dapur lebih awal, sebelum Arman, agar tidak mengganggu. Aku mengurung diri di kamarku ketika teman-temannya datang. Aku tersenyum ketika dia memberiku perintah. Aku mengangguk ketika dia berbicara kepadaku seolah-olah aku adalah anak kecil yang bodoh. Tetapi di dalam, setiap penghinaan berubah menjadi bahan bakar. Pada hari Selasa, saat aku menyiapkan kopi, Arman turun dengan jubah. "Ibunda, bisakah Ibunda mencuci piring ini? Soalnya aku terlambat ke tempat olahraga." "Tentu, Nak," jawabku dengan manis palsu. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dia bergegas keluar dengan tas olahraga bermereknya, meninggalkan dapur berantakan. Aku mencuci piring sambil memikirkan wajahnya ketika dia menerima pemberitahuan.
Pada hari Rabu aku mendengar percakapan lain. Arman berbicara di telepon di taman. Dia pikir aku tidak bisa mendengarnya dari jendelaku. Ya, teman, kami sudah menemukan tempat. Itu adalah residensi di pinggiran kota. Lumayan. Biayanya Rp13.500.000 sebulan, tapi sepadan. Ada taman dan ruang televisi. Ibu mertuaku akan senang di sana, dikelilingi oleh orang tua seperti dia. Kami akhirnya akan mendapatkan kembali rumah kami. Mendapatkan kembali rumahnya. Sungguh ironis. Pada hari Kamis, Bapak Heriberto meneleponku. Nyonya Siti, semuanya sudah siap. Hari Jumat pemberitahuan resmi akan dikirim. Itu akan tiba pada hari Senin pagi. Apakah Anda siap? Lebih dari sebelumnya. Apakah Anda punya tempat untuk pergi selama beberapa hari? Jika situasinya menjadi tegang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Jawabku dengan tegas. Rumah itu sama milikku dengan milik mereka. Aku tidak berniat bersembunyi. Saya mengerti, tetapi saya ingin Anda tahu sesuatu yang penting. Setelah mereka menerima pemberitahuan itu, secara hukum mereka tidak bisa mengusir Anda. Jika mereka mencoba, itu akan menjadi penggusuran ilegal dan kami bisa menuntut mereka secara pidana. Anda memiliki semua hak di sisi Anda. Sempurna. Dan satu hal lagi, Nyonya Siti. Ya? Suami Anda akan sangat bangga dengan wanita berani seperti Anda. Kata-kata itu menghancurkanku dan membangunku kembali pada saat yang sama. Pada hari Jumat pagi, Budi berbicara kepadaku untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia naik ke kamarku dengan wajah bersalah. Bunda, bisakah kita bicara? Tentu, nak, duduklah. Dia duduk di tepi ranjangku, gugup, bermain dengan tangannya. Bunda, Arman dan aku sudah memikirkan. Dan kami pikir mungkin Bunda akan lebih nyaman di tempat di mana ada lebih banyak orang seusia Bunda, di mana Bunda lebih terawat. Aku menatapnya langsung di mata tanpa berkedip. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu ingin memasukkanku ke panti jompo? Tidak, Bunda. Itu bukan panti jompo. Itu residensi, cantik. Dengan taman. Dengan kegiatan. Aku mengerti, jangan salah paham. Hanya saja kami pikir itu akan lebih baik untuk Bunda. Lebih banyak teman. Lebih banyak perhatian profesional. Aku ingin berteriak padanya. Aku ingin menunjukkan dokumen itu di sana. Tetapi aku ingat kata-kata Bapak Heriberto. Bertindak normal. Jadi aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, Budi, jika kamu pikir itu yang terbaik." Dia terkejut. "Sungguh? Bunda tidak marah." "Aku lelah, nak. Lelah dengan banyak hal. Jika kalian pikir itu jalannya, silakan." Dia memelukku dengan canggung. "Terima kasih, Bunda. Aku tahu Bunda akan mengerti. Hari Senin kita akan mengunjungi tempat itu. Sangat indah. Bunda akan menyukainya." Dia keluar dari kamarku lebih tenang. Dan aku duduk di sana, menghitung jam. Karena hari Senin kami tidak akan mengunjungi panti jompo manapun. Hari Senin mereka akan menerima pemberitahuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu aku menyiapkan gaun terbaikku. Biru tua dengan kancing perak yang dibeli Dimas untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Aku memotong kuku. Aku menata rambutku. Karena aku tahu bahwa dalam 3 hari semuanya akan meledak. Dan ketika itu terjadi, aku ingin terlihat bermartabat, kuat, seperti wanita yang seharusnya tidak pernah mereka remehkan. Hari Senin fajar menyingsing dengan langit kelabu. Seolah-olah bahkan cuaca tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku bangun pukul 6 pagi. Aku mandi dengan tenang. Aku mengenakan gaun biru tua. Aku berdandan sedikit. Aku menata rambutku dengan cermat. Mengikat rambut putihku menjadi sanggul yang elegan. Aku menatap diriku di cermin. Dan aku melihat seorang wanita yang berbeda. Bukan wanita tua yang tidak terlihat seperti yang telah kujalani selama 3 tahun. Aku melihat seseorang yang akan memulihkan martabatnya. Aku turun ke dapur pukul 7. Aku menyiapkan kopi. Aku menyiapkan meja sarapan dengan taplak meja bersih. Arman turun pukul 7.30. Terkejut melihatku bangun sepagi itu. "Selamat pagi, Ibunda. Apakah terjadi sesuatu?" Ibunda terlihat sangat rapi. "Selamat pagi, Arman."
Tidak terjadi apa-apa. Aku hanya ingin bangun pagi. Dia menatapku dengan curiga, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Budi turun beberapa menit kemudian. Bunda, hari ini setelah kerja kita akan pergi melihat residensi itu. Bagaimana kalau pukul 6 sore? Aku tersenyum. Menurutku sempurna, nak. Pukul 9 pagi bel pintu berbunyi. Aku ada di ruang tamu, pura-pura membaca majalah. Arman membuka pintu. Selamat pagi, Nyonya Arman Dominguez dari Cifuentes. Ya, saya. Saya punya pemberitahuan pengadilan untuk Anda dan untuk Bapak Budi Cifuentes Ruiz. Tolong tanda tangan di sini. Aku mendengar goresan pena di atas kertas. Pintu ditutup. Langkah Arman mendekati ruang tamu. Dia membawa amplop besar berwarna manila. Apa ini? Bisiknya sambil membuka amplop dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan dokumen-dokumen itu, mulai membaca. Wajahnya berubah dari merah muda pucat menjadi putih mayat dalam hitungan detik. Apa ini? Bisiknya. Dia menjatuhkan diri ke sofa, membaca dan membaca ulang. Budi, teriaknya dengan suara histeris. Budi, kemari sekarang. Anakku turun tangga berlari, ketakutan. Ada apa? Arman melemparkan kertas-kertas itu kepadanya. Baca ini. Baca ini sekarang. Budi mengambil dokumen-dokumen itu. Matanya menyusuri baris-baris. Sekali. Dua kali. Warna meninggalkan wajahnya. Tidak. Tidak mungkin, bisiknya. Apa ini, Budi? Teriak Arman sambil berdiri. Mengapa di sini tertulis bahwa ibumu adalah pemilik 50% dari rumah ini? Budi menatapku. Aku menatapnya kembali. Tenang. Tentram. Bunda? Bunda yang melakukan ini? Aku berdiri perlahan. Ya, Budi. Aku melakukan ini. Mengapa? Teriak Arman dengan air mata amarah. Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Karena 3 tahun lalu, kataku dengan suara tenang tetapi tegas. Aku meminjamkan anakku 1.850.000.000 rupiah untuk membeli rumah ini. Dan dia menandatangani dokumen di hadapan notaris yang mengakui utang itu. Dokumen yang menyertakan klausul yang sangat jelas. Jika dalam 5 tahun dia tidak membayarku, aku akan berhak atas 50% dari properti ini. Arman berbalik ke arah Budi seperti ular. Kamu tahu ini? Budi tergagap. Aku menandatangani dokumen itu, tapi aku pikir Bunda tidak akan pernah menggunakannya. Itu hanya formalitas. Formalitas. Arman diambang histeria. Kamu bilang kamu membeli rumah ini dengan uangmu. Kamu bohong padaku, Budi. Aku akan membayarnya. Akan. Kapan? Kapan kamu akan membayarnya? 3 tahun telah berlalu dan kamu tidak pernah menyebutkan apapun. Aku mendekati meja makan. Aku mengeluarkan salinan dokumen lengkap dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Ini semuanya, kataku. Surat utang, perjanjian, tanda tangan. Semuanya terdaftar secara hukum di hadapan Bapak Ahmad, Notaris Publik nomor 37. Semuanya beres. Semuanya legal. Semuanya tak terbantahkan. Arman mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya ulang. Kemudian dia menatapku dengan kebencian yang bisa dirasakan secara fisik. Ini jebakan, manipulasi. Kamu wanita tua yang manipulatif. Sesuatu di dalam diriku hancur, tetapi bukan karena kesedihan, karena kekuatan. Manipulatif? Ulangku dengan suara dingin. Apakah aku manipulatif karena melindungi apa yang menjadi milikku? Katakan. Arman, siapa yang manipulatif? Wanita yang memberikan hampir 2 miliar rupiah agar anaknya punya rumah? Atau wanita yang selama berbulan-bulan memperlakukanku seperti sampah? Melarangku duduk di mejaku sendiri, memerintahku seolah-olah aku pelayannya, dan berencana mengurungku di panti jompo untuk mendapatkan kembali rumahnya. Keheningan itu memekakkan telinga. Ya, aku melanjutkan. Aku mendengar semuanya. Percakapan di mana kamu mengatakan bahwa baunya meresap ke rumah, di mana kamu mengatakan kepada teman-temanmu bahwa aku adalah penghalang. Di mana kamu meyakinkan anakku untuk mengurungku di residensi 13.500.000 rupiah sebulan karena itu lebih murah daripada memilikiku di sini. Budi menutup matanya,
Bunda, tidak, Budi. Aku menyela, tidak lagi. Selama 3 tahun aku menjadi tidak terlihat di rumah ini, di rumahku. Rumah yang kubantu bayar. Aku menerima penghinaan. Aku menanggung rasa jijik. Aku tetap diam ketika mereka memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada. Tetapi ketika aku mendengar bahwa mereka berencana mengurungku, disitulah kesabaranku berakhir. Arman terisak di sofa. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami punya anak, kami punya keluarga. Aku juga punya keluarga, jawabku. Sampai kalian memutuskan bahwa aku bukan bagian darinya. Aku mendekati Budi. Aku menatapnya langsung di mata. Nak, aku memberimu uang itu karena cinta. Karena kamu darah dagingku. Karena aku percaya kamu akan menjagaku seperti aku menjagamu. Tetapi aku salah. Kamu memilih. Kamu memilih seorang wanita yang memperlakukanku seperti sampah. Kamu memilih untuk tetap diam sementara aku dihinakan. Kamu memilih meminta izinnya untuk membantu ibumu sendiri yang sakit. Air mata mengalir di pipi Budi. Maafkan aku, Bunda. Maaf tidak mengubah apa yang terjadi, kataku. Sekarang dengarkan baik-baik kalian berdua. Rumah ini secara hukum 50% milikku. Aku punya 3 pilihan. Tinggal di sini dan menggunakan hakku untuk tinggal di propertiku. Menuntut mereka membayar 1.850.000.000 rupiah sepenuhnya. Atau memaksa penjualan rumah dan membagi keuntungannya. Arman mengangkat kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatapnya dengan kedinginan yang sama yang dia tunjukkan kepadaku selama berbulan-bulan. Aku belum memutuskannya. Tetapi satu hal yang aku yakini, Arman. Tempat yang kamu tolak dariku di mejamu adalah atap yang sama yang sekarang akan kamu hilangkan. Keheningan yang mengikuti terasa padat seperti semen. Arman menangis duduk di sofa, dengan tangan menutupi wajahnya. Budi berdiri, menatap lantai, kalah. Dan aku tetap tegak di tengah ruang tamu, memegang martabatku sebagai perisai. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami, bisik Arman di antara isak tangis. Rumah ini adalah segalanya yang kami miliki. Anak-anakku tumbuh di sini, hidup kami ada di sini, hidupmu. Ulangku dengan suara tajam. Di mana hidupku ketika kamu melarangku turun untuk makan malam? Ketika kamu menjual perabot suamiku seharga 800.000 rupiah? Ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa rumah ini milikmu dan aku tinggal di sini sebagai menumpang? Dia tidak menjawab. Budi akhirnya berbicara. Bunda, aku mohon, katakan apa yang Bunda inginkan. Uang? Rasa hormat? Apa yang Bunda butuhkan agar tidak mengambil rumah kami? Aku menatapnya dengan campuran rasa sakit dan kekecewaan. Satu-satunya yang kubutuhkan, Nak, adalah agar kamu memperlakukanku sebagai ibumu, bukan sebagai penghalang, tetapi sudah terlambat untuk itu. Saat itu bel pintu berbunyi. Itu Bapak Heriberto. Aku telah memintanya untuk datang pagi itu, setelah mereka menerima pemberitahuan. Aku membuka pintu secara pribadi. Selamat pagi, Nyonya Siti, sapanya dengan suara profesional. Selamat pagi, Bapak Heriberto. Silakan masuk. Dia masuk dengan tas kulitnya, setelan abu-abunya yang rapi dan kehadiran yang menimbulkan rasa hormat seketika. Arman dan Budi menatapnya seolah-olah dia adalah algojo. Izinkan saya memperkenalkan diri, kata Bapak Heriberto. Saya Heriberto Olvera, pengacara spesialis hukum keluarga dan properti. Saya mewakili secara hukum Nyonya Siti Ruiz. Saya datang untuk menjelaskan situasi hukum di mana Anda berada. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan lebih banyak dokumen. Seperti yang mungkin sudah Anda baca dalam pemberitahuan, Nyonya Siti secara hukum adalah pemilik bersama 50% dari properti ini. Dokumen yang ditandatangani 3 tahun lalu di hadapan notaris Bapak Ahmad sepenuhnya sah dan terdaftar. Tidak ada cara untuk apakah Ahmad Kulka membantahnya. Tapi pasti ada sesuatu, gagap. Arman, tidak ada apa-apa, jawab Bapak Heriberto dengan tegas. Bapak Budi memiliki waktu 5 tahun untuk membayar utang itu. Dia tidak melakukannya, bahkan 1 rupiah pun. Oleh karena itu, klausul kepemilikan bersama diaktifkan secara otomatis. Secara hukum, Nyonya Siti memiliki 3 pilihan yang saya, sebagai wakilnya, harus sampaikan kepada Anda.
Dia meletakkan 3 folder di atas meja. Pilihan 1. Menuntut pembayaran penuh segera sebesar 1.850.000.000 rupiah ditambah bunga hukum yang terakumulasi selama 3 tahun, yang berjumlah sekitar 2.100.000.000 rupiah. Jika Anda tidak dapat membayar, properti akan disita. Arman merintih. Pilihan 2. Nyonya Siti menggunakan haknya sebagai pemilik bersama dan tetap tinggal di sini tanpa batas waktu. Anda tidak dapat menjual, menyewakan, atau memodifikasi properti tanpa persetujuannya. Anda juga tidak dapat menuntutnya untuk pergi. Itu akan ilegal. Budi menutup matanya. Pilihan 3. Dilakukan penjualan paksa properti. Keuntungan dibagi 50-50 setelah melunasi hipotek. Setiap pihak menerima apa yang menjadi haknya dan melanjutkan jalan yang terpisah. Tidak. Arman menangis. Tidak, tidak, tidak. Rumah ini bernilai hampir 6 miliar rupiah. Jika kita membayar hipotek, kita punya sisa 3 miliar rupiah. Kita hanya akan mendapatkan 1.500.000.000 rupiah masing-masing. Dengan itu tidak cukup untuk membeli apapun yang layak. Kamu menghancurkan kami. Aku mendekatinya perlahan. Aku menghancurkanmu. Arman, selama berbulan-bulan kamu menghancurkan harga diriku, martabatku, tempatku di keluarga ini. Kamu mengubahku menjadi tidak berarti. Dan sekarang aku punya kekuatan untuk melakukan hal yang sama padamu. Kamu menyadari bagaimana rasanya. Aku berbalik ke arah Bapak Heriberto. Bisakah saya membuat keputusan sekarang? Tentu saja, Nyonya Siti. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menatap anakku. Pria berusia 43 tahun itu yang dulunya adalah anak kecil yang tidur memelukku. Aku melihat matanya yang merah, wajahnya yang kuyu, rasa bersalahnya, dan aku merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Bukan balas dendam yang kuinginkan. Itu adalah kebebasan. Aku sudah membuat keputusan. Kataku dengan suara tegas. Aku akan menjual 50%-ku, tetapi bukan kepada kalian. Aku akan menjualnya di pasar terbuka, kepada siapapun yang menawarkan harga terbaik. Dan dengan uang itu aku akan membeli rumahku sendiri. Kecil, sederhana, tetapi milikku. Di mana tidak ada yang memberitahuku di mana aku bisa berada atau apa yang bisa kusentuh. Bunda, tolong, mohon Budi. Tidak, nak, aku sudah membuat keputusanku. Kalian juga membuat keputusan kalian ketika kalian berencana mengurungku di panti jompo. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Arman berdiri dengan marah. Ini balas dendam. Kamu wanita tua pendendam. Bapak Heriberto menyela dengan suara tajam. Nyonya, saya sarankan Anda mengukur kata-kata Anda. Anda berbicara dengan pemilik bersama rumah ini. Setiap agresi verbal atau fisik dapat mengakibatkan tuntutan hukum tambahan. Arman menangis lagi di sofa. Budi mendekatiku. Bunda, apakah Bunda tidak akan pernah memaafkanku? Aku menatap matanya. Pengampunan tidak menghapus kerusakan. Budi. Itu tidak mengembalikan 3 tahun penghinaan. Itu tidak mengembalikan martabat yang kuhilangkan. Tetapi itu juga tidak mencegahmu mendapatkannya kembali. Suatu hari, mungkin. Jika kamu belajar apa artinya menghormati orang yang memberimu hidup, aku berbalik ke arah Bapak Heriberto. Lanjutkan dengan penjualan bagian saya. Saya ingin itu cepat dan bersih. Akan dilakukan, Nyonya Siti. Aku naik tangga menuju kamarku. Di belakangku aku mendengar isak tangis Arman dan keheningan yang hancur dari anakku. Tetapi aku tidak menoleh. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun aku berjalan dengan kepala tegak. Tanpa takut, tanpa malu, tanpa meminta izin untuk ada. 6 bulan kemudian, aku duduk di balkon apartemenku. Kecil. Hanya 2 kamar. Tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki rumah 2 lantai itu. Itu sepenuhnya milikku. Terletak di sebuah kawasan di Jakarta Selatan, lantai 3. Dengan balkon yang penuh pot di mana tumbuh bunga bougainville ungu, kemangi, rosemary, dan gardenia putih yang sangat dicintai Dimas. Dari sini aku bisa melihat jalan, orang-orang berjalan, anak-anak bermain, kehidupan berlalu tanpa meminta izin dariku untuk ada. Aku membeli tempat ini dengan uang dari penjualan bagian rumahku. Bapak Heriberto menemukan pembeli dalam 3 minggu. Seorang investor yang membayar dengan baik.
1.500.000.000 rupiah bersih untukku setelah semua prosedur. Dengan uang itu aku membeli apartemen ini secara tunai. Aku punya sisa 400 juta rupiah yang kuinvestasikan dalam dana pensiun yang memberiku pensiun bulanan 8 juta rupiah. Tidak banyak, tetapi cukup. Dan yang terpenting, itu milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tidak ada yang memberitahuku di mana harus duduk. Tidak ada yang melarangku memasak di dapurku. Tidak ada yang membuatku merasa tidak terlihat. Di sini, di ruang kecil ini, aku memulihkan sesuatu yang telah kuhilangkan, identitasku. Aku kembali berkumpul dengan teman-teman yang telah kutinggalkan. Wanita seusia denganku yang mengerti bagaimana rasanya bertahan hidup. Kami minum teh hangat hari Kamis. Kami pergi ke pasar hari Sabtu. Kami menertawakan hal-hal yang hanya kami yang mengerti. Aku mendaftar di lokakarya melukis cat air. Aku tidak pernah pandai, tetapi aku menyukainya. Itu membuatku merasa hidup. Hari Minggu aku memasak hidangan tradisional Indonesia. Baunya memenuhi seluruh gedung dan tetanggaku mengetuk pintu untuk bertanya apakah aku menjual. Aku memberi mereka porsi. Mereka membawakanku makanan ringan atau kue. Begitulah cara membangun komunitas. Dengan rasa hormat. Dengan timbal balik. Dengan cinta yang tidak menyakitkan. Dan Budi? 6 bulan telah berlalu sejak pagi itu. Minggu pertama aku tidak mendengar apa-apa darinya. Kemudian, sebulan kemudian, aku menerima pesan. Bunda, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Maafkan aku. Aku tidak segera menjawab. Aku membiarkan pesan itu bernapas di ponselku selama berhari-hari. Akhirnya aku menulis kepadanya. Pengampunan adalah proses. Nak, bukan kata. Jika kamu ingin mendapatkan aku kembali, mulailah dengan menghormati siapa aku, bukan siapa yang kamu ingin aku menjadi. 2 bulan lagi berlalu. Kemudian aku menerima panggilan. Itu Budi. Dia menangis. Bunda. Arman pergi. Aku tetap diam. Dia tidak tahan tekanan harus menjual rumah, pindah ke tempat yang lebih kecil. Fakta bahwa teman-temannya tahu segalanya. Dia pergi dengan anak-anak ke rumah ibunya. Dia meminta cerai. Sebagian dari diriku ingin merasakan kepuasan, tetapi aku tidak merasakannya. Aku hanya merasakan kesedihan untuk anakku. Aku turut prihatin, Budi. Aku ditinggal sendirian. Di apartemen 2 kamar di pinggiran kota. Aku bekerja sepanjang hari. Aku melihat anak-anakku setiap 2 minggu. Dan satu-satunya yang kupikirkan adalah semua yang kuhilangkan karena tidak menghargai Bunda. Suaranya pecah. Bunda pikir suatu hari Bunda bisa memaafkanku. Aku melihat keluar jendela. Bugenvil di balkon bergoyang tertiup angin. Budi, kataku dengan suara lembut tetapi tegas. Pengampunan tidak berarti melupakan. Itu tidak berarti kembali seperti sebelumnya. Itu berarti belajar, tumbuh, berubah. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Ya, Bunda. Apapun itu. Kalau begitu mari kita mulai perlahan. 1 panggilan seminggu. 1 kopi sebulan. Tanpa harapan. Tanpa tuntutan. Hanya 2 orang yang membangun kembali apa yang hancur. Terima kasih, Bunda. Bisiknya. Terima kasih. Sekarang, 6 bulan kemudian, Budi meneleponku setiap hari Rabu. Dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang anak-anaknya, betapa sulitnya membesarkan anak sendirian. Aku mendengarkannya. Kadang-kadang aku memberinya nasihat. Kadang-kadang aku hanya mengatakan, kamu akan baik-baik saja, Nak. Bulan lalu dia datang mengunjungiku. Dia membawa bunga, gardenia putih. Dia duduk di ruang tamuku yang kecil dan melihat sekeliling. Cantik di sini, Bunda. Terasa damai. Karena di sini tidak ada yang membuatku merasa berlebihan. Jawabku. Dia menundukkan pandangannya. Aku sangat menyesal telah membuat Bunda merasa seperti itu. Aku tahu. Dan kita sedang mengusahakannya. Sebelum dia pergi, dia memelukku. Pelukan yang lama, tulus. Jenis pelukan yang telah kunantikan selama bertahun-tahun. Aku mencintaimu, Bunda. Aku juga mencintaimu, Nak. Aku selalu mencintaimu. Bahkan ketika kamu menyakitiku. Tetapi cinta tidak berarti menerima perlakuan buruk.
Dan itu adalah sesuatu yang kita berdua perlu pelajari. Tekantan kumaca katuni bihara. Jarapun anya korana muhara. Sekarang, saat aku menulis ini dari balkonku, dengan secangkir teh hangat di tangan dan matahari menerangi tanaman, aku merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Kedamaian, itu bukan kedamaian yang sempurna. Masih ada bekas luka. Masih sakit untuk diingat, tetapi itu kedamaianku. Dibangun dengan tanganku sendiri, di ruangku, dengan martabatku utuh. Dan jika aku bisa berbicara dengan setiap wanita yang melalui sesuatu yang serupa, aku akan mengatakan ini. Nilaimu tidak tergantung pada seberapa banyak kamu bertahan. Kamu tidak lebih kuat dengan tetap diam. Kamu tidak lebih penyayang dengan menerima penghinaan. Kekuatan sejati adalah mengatakan, tidak lagi, dalam membela apa yang menjadi milikmu. Dalam menuntut rasa hormat. Dalam mengingat bahwa cinta yang menghancurkanmu bukanlah cinta. Itu adalah kendali yang menyamar sebagai keluarga. Dan kamu pantas mendapatkan lebih, jauh lebih banyak. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati tidak ada di rumah-rumah besar, bukan di meja makan yang elegan, bukan di penampilan yang sempurna. Kekayaan sejati ada dalam rasa hormat yang kamu miliki pada dirimu sendiri, dan di ruang yang kamu tempati tanpa meminta izin. Ruang itu yang tidak ada seorang pun, tidak akan pernah lagi, bisa mengambilnya darimu. Jika kisah ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tinggalkan komentar yang menceritakan dari mana kamu membaca kami. Apakah kamu melalui sesuatu yang serupa? Apakah kamu kenal seseorang yang perlu mendengar ini? Berikan like jika kamu percaya bahwa martabat tidak ternilai harganya. Dan subscribe untuk terus berbagi kisah wanita yang bangkit ketika dunia mencoba menjatuhkan mereka. Karena di sini, di ruang ini, semua suara penting, semua kisah berharga, dan tidak ada wanita yang sendirian. Terima kasih telah menemaniku dalam perjalanan Siti. Sampai kisah berikutnya.